Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Karena masing-masing telah menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut-menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara, terutama perkara-perkara bisnis, akan sangat tinggi dan beragam. Maka dari itu, untuk lebih memahami mengenai hal ini, dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai teorisasi akad dalam bermuamalah tersebut. Perkenalkan, saya Noviatika Salsabila dan nanti akan ada dua rekan saya, yaitu Bima Pamangalam dan Umi Hudaifah, yang akan membantu menjelaskan mengenai materi ini. We are from Group 1, here want to present the result of our discussion about the material of theorizing contract and muamalah. Have a good time watching. Halo, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dan sumber hukum akad. Nah, jadi secara bahasa asas berasal dari bahasa Arab. Asasun yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Secara terminologi, asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan Muhammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum yang merupakan kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Nah, dari definisi tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa asas merupakan nilai-nilai dasar yang melatar belakangi para pihak dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Nah, nilai-nilai dasar ini sangat berpengaruh terhadap suatu perbuatan atau perilaku manusia, maka harus mengandung unsur kebenaran di dalamnya. Asas merupakan dasar, tapi bukan sesuatu yang absolut atau mutlak, di mana penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Asas merupakan suatu kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen, umum, dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan intisari kebenaran dari bidang ilmu tersebut. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum seperti yang sudah ada di PPT, yaitu ada asas ilahiyah atau tauhid, lalu ada asas kebebasan atau huriyah, lalu ada asas persamaan dan kesetaraan atau al-musawwah, lalu ada asas keadilan atau al-adalah, dan ada asas kejujuran dan kebenaran atau al-sidq, dan yang terakhir ada asas tertulis atau al-kitabah. Nah, asas ilahiyah atau tauhid ini seperti yang sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat keempat. Nah, kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian ya, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Nah, dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan pembalasan. Lalu yang kedua, asas kebebasan atau huriyah. Nah, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.
Lalu yang ketiga ada asas persamaan dan kesetaraan atau al-musawah. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sudah dijelaskan. Nah, maksud dari ayat tersebut yakni tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat, dan ras. Tidak diperbolehkan terdapat kezoliman yang dilakukan dalam sebuah kontrak. Maka dari itu dalam melakukan kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini. Lalu yang keempat ada asas keadilan atau al-adalah. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Nah, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Lalu yang kelima ada asas kejujuran dan kebenaran atau al-sidq. Nah, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak tentunya. Nah, hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, jadi suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudarat dilarang tentunya. Nah, yang terakhir atau asas tertulis atau al-kitabah. Nah, suatu perjanjian ini hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Nah, ini sesuai dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Dapat dipahami bahwa Allah menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Nah, selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Selanjutnya yaitu sumber hukum akad. Akad merupakan sebuah perikatan, kesepakatan, atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan disigot atau lafazkan dalam ijab dan qabul. Nah, sumber hukum akad adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Quran seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Quran surat Al-Maidah ayat 1, lalu ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, lalu yang kedua ada hadis. Nah, ketentuan-ketentuan mengenai muamalah dalam hadis lebih terperinci daripada dalam Al-Quran. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Nah, hadis-hadis tersebut antara lain dapat dilihat dari salah satu hadis ini, yaitu dari Abi Rahman bin Shimasa. Sesungguhnya dia mendengar Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara tidak boleh membeli barang yang sedang diberi saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Dan yang terakhir ada ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ini bersifat umum atau global. Nah, sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalah ini selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan oleh para imam mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya. Pada masa sekarang ini, bentuk ijtihad di lapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya tentunya. Nah, sebagai bukti di Indonesia pada bulan April 2000 itu telah berbentuk DSM yang merupakan bagian dari Majelis Ulama atau MUI. Nah, Dewan Syariah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Nah, keputusan ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia. Nah, dari ketiga sumber tersebut, maka umat Islam dimanapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan dari Atika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi mengenai pembentukan akad dan jenis-jenis akad. Simak terus ya videonya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pembentukan akad dan jenis-jenis akad. Yang pertama, pembentukan akad. Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.
Ada dua hal yang menjadi pembentuk akad, yaitu rukun akad dan syarat akad. Yang pertama, rukun akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu yang pertama akid atau orang yang melakukan akad. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Yang kedua, makut alai atau objek transaksi. Yang ketiga, syigat ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Yang kedua, syarat akad. Setiap rukun yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur atau rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung dan berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun itu tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat dalam rukun akad adalah: rukun yang pertama, para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh akid, antara lain yang pertama ahliyah. Keduanya memiliki kecakapan atau kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan mumayyiz dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang normal. Sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk. Yang kedua, wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Hal terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas. Rukun yang kedua, objek transaksi harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua, objek transaksi harus berupa mal mutakawin atau harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat, ada di kemudian hari. Yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Selanjutnya, rukun yang ketiga, ijab dan qabul. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya pertemuan antara ijab dan qabul atau berurutan dan menyambung. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang keempat, adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama, berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara. Akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih dan akad yang tidak sahih. Yang pertama, akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sahih ini terbagi menjadi dua, yaitu akad nafis dan akad mauquf. Yang kedua, akad yang tidak sahih. Akad yang tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ditetapkan oleh syara, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum dan tidak sah. Akad yang tidak sahih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akad batil dan akad fasid. Yang kedua, akad berdasarkan dari segi penamaannya. Akad dari segi penamaannya dibagi menjadi dua, yaitu akad musammah dan akad ghairu musammah. Akad musammah yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syara dan telah ada hukum-hukumnya seperti al-bai', al-hibah, al-qard, dan al-ijarah. Yang kedua, akad ghairu musammah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istina, al-bai' al-wafa, dan lain-lain. Yang ketiga,
akad berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad musyaroah dan akad mamnu'ah. Akad musyaroah ialah akad yang dibenarkan syarak atau dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya seperti gadai dan jual beli. Selanjutnya akad mamnu'ah ialah akad yang dilarang oleh syarat untuk dilakukan seperti akad donasi harta anak di bawah umur dan menjual anak kambing dalam perut ibunya. Yang keempat, berdasarkan tanggungan, kepercayaan, dan bersifat ganda. Akad ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, akad doman. Akad doman yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atau kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Yang kedua, akad amanah. Akad amanah yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Yang ketiga, akad gabungan antara doman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, di mana salah satu seginya adalah doman dan segi yang lainnya merupakan amanah, seperti akad rohan atau gadai. Yang kelima, akad berdasarkan waktu dan dalam pelaksanaannya. Akad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad fauriyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli. Yang kelima yaitu akad berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya. Akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad fauriyah dan akad istimrar atau zamaniyah. Yang pertama, akad fauriyah. Akad fauriyah yaitu akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli. Yang kedua, akad istimrar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti ariyah. Yang keenam, berdasarkan akad pokok dan tambahan atau mengikut. Akad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, ariyah, dan lain-lain. Yang kedua, akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain. Sepertinya akad rohan tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang. Yang ketujuh, berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Akad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, akad tabarru. Akad tabarru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan seperti akad hibah, wasiat dan wakaf dan lain-lain. Yang kedua, akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Itu tadi video penjelasan dari Mbak Umi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bima mengenai tujuan akad, berakhirnya akad, dan implikasi dan dampak sosial ekonomi akad. Simak terus sampai selesai ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan akad. Tujuan akad merupakan pilar utama terbangunnya sebuah akad. Sehingga dengan adanya akad yang dilakukan, tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah atau sewa menyewa, tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa.
Ya, selanjutnya mengenai berakhirnya akad. Untuk berakhirnya akad dapat disebabkan oleh yang pertama karena fasakh, yang kedua karena kematian, yang ketiga karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf. Untuk mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan fasakh akad adalah yang pertama karena fasakh karena fasid atau rusak, yang kedua fasakh karena khiyar, yang ketiga fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terrealisasi. Itu ya. Itu mengenai fasakh. Yang untuk berakhirnya akad karena kematian mungkin dari teman-teman sudah paham. Yang ketiga, berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin. Ya, itu mengenai berakhirnya akad. Ya, selanjutnya mengenai implikasi ekonomi akad. Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Artinya setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad memiliki tujuan dasar. Memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad ijarah atau sewa menyewa, hak untuk menahan barang dalam akad rohan, dan lainnya. Dengan terbentuknya akad akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang berakad. Misalnya dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek akad dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Demikian juga akad-akad yang lain pasti memiliki akibat hukum sesuai dengan bentuk akad yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Nah, demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai Theorizing Contract in Muamalah atau teorisasi akad dalam muamalah. Terima kasih karena teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Kami tunggu komentar, tanggapan, atau pertanyaan dari teman-teman di Google Classroom ya. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.